Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah bisa kumpul lagi di sini nih, teman-teman, untuk mengetahui, dapat ilmu, silaturahim, paling enggak kita pernah bisa ketemu. Nah, sebelum ini mulai, Bu Dokter, saya mau tahu nih sama teman-teman semua nih, kondisi fisik kita kalau dihitung rate dari 1 sampai 10, 10 itu sehat banget. Ya, 10 itu sehat banget. Kita mau tahu nih kondisi saat ini, berapa sih angkanya, berapa sih poinnya? Ya, kita mulai dari Awai. Awai poinnya berapa, Wai? Kalau yang nggak pakai sakit atau sebelum? Kondisi sekarang, kan yang saya minta sekarang nih. Kondisi sekarang ini 1 sampai 10. 10 itu fit banget. Ada di poin berapa? Saat ini 65 deh. 65. Oke. Ya. Bu Yati, sebut dengan angka boleh atau dengan tangan jari boleh. Gitu. 85 kali ya. 5. 85 90 lah. 85 90. Satriana, berapa kondisi saat ini? 80. 85. 80. Udah Alvan, kondisi fit? 10? Saat ini fit banget? Ngerubah nama gimana nih? Kanannya 75, Pak. 75 ya. Ini, nah, ini gimana kondisi habis sakit kemarin, COVID kena? Berapa kondisi saat ini? Aku 90. 50. 90. Alhamdulillah. 90 aku sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Om Bari, berapa kondisi fitnya? Alhamdulillah 6,5 lah. 6,5. Aduh. Ini sama ikut Wahyu nih ya. Ini. Meli, Megawati, berapa kondisinya? ntar bisa kan? Berapa, Meli? 8 ya. 8 ya. 80, oke. Pepi, kondisi saat ini fit? Kali 10. 17 fps. Berapa? 150 dia. Nah, jangan-jangan Pepi baru gabung, apa sih temanya? jadi nggak mau tahu kondisi saat ini, kalau dihitung rate 1 sampai 10, kondisinya, fitnya, kondisi saat ini, sehatnya berapa sehatnya? Sehat sih. Ya, berapa? Di angka berapa kira-kira? 10 itu paling tinggi. 10 paling tinggi. Ada di 9. Kondisi saat ini? Ya, insya Allah di atas 9. Alhamdulillah. Wow. Pak Petani? Petani Apa kuat, kondisinya no. nih? Petani kuat. Touring mulu. Ya dia pokoknya udah 9 juga deh. Danau? Ini 500 kan. Danau? 1000 ya. 1000. Oke. Nggak bisa semua kita tanyakan. Perwakilan saya juga mungkin di angka 85. Kira-kira kondisi saat ini, alhamdulillah masih sehat ya, cukup sehat semua. Ada yang sangat fit, ada yang sedang menurun kondisinya. Mudah-mudahan kita semua dikasih setelah materi ini bisa memperbaiki diri, bisa makin sehat semuanya, dan teman-teman kita yang sedang sakit juga bisa cepat pulih. Ya, oke, kita serahkan kepada Bu Dokter, bisa dimulai. Jadi sudah tahu, sudah dengar ya Bu Dokter ya, kondisi kesehatan teman-teman nih hanya 1-2 nih yang poin banget bagus-bagus nih kayaknya. Ya, silakan Bu Kamel. Dokter. Nanti mungkin setelah paparan bisa ditanya lagi, ada yang berubah nggak? Iya. Definisinya. Nah, itu dia tuh. Iya. Ya, oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih diberi kesempatan lagi sama teman-teman untuk sharing. Ini saya lebih senangnya istilahnya sharing karena ilmu kesehatan tuh sebetulnya ilmu general yang mungkin juga dengan adanya internet sekarang ini kayaknya ilmu kesehatan tuh menjadi hal yang umum, gampang dicari, mudah dipelajari. Namun saya selalu titip pesan bahwa kalau untuk kondisi-kondisi umum general yang mungkin kayak sekedar flu, badan nggak enak dan sebagainya, mungkin cari sama Mbah Google atau tanya Mbah Google is fine gitu ya, boleh karena itu adalah ilmu yang umum. Tapi begitu ada penyakit-penyakit yang agak lebih serius atau rasa di tubuh tuh lebih serius, saya saran jangan begitu mudahnya percaya sama Mbah Google. Kenapa? Karena Google itu sebetulnya setiap orang free untuk menulis.
setiap orang bisa menuliskan. Selama dia banyak menulis sesuatu di situ, dia akan masuk ke rating atas dan bisa dibaca. Tapi pertanyaannya, accuracy-nya atau siapa yang memverifikasi tulisan tersebut itu nggak dijamin gitu ya. Jadi kadang-kadang sekarang nggak sedikit pasien datang ke saya dengan kata-kata, tapi dok di Google begini. Saya tanya, saya bilang orang nggak sekolah atau sekolah SMA dan kuliahnya jurusan arsitek pun kalau dia dapat dari satu tempat dia copy paste, dia tulis dengan diberubah-ubah dikit di Google, kasih nama dia, bisa dibaca oleh orang lain. Tapi kita punya ilmu dasar yang dipelajari dari awal sampai diteliti dan sebagainya, ada jurnalnya, itu pastinya beda dengan apa yang ditulis orang-orang yang awam. Jadi ya be careful kalau hanya sekedar yang tadi ringan-ringan, saya nggak ada masalah ya, vitamin dan sebagainya, nanya sama orang atau nggak apa-apa. Tapi untuk obat, ya khususnya kayak misalnya hipertensi, kolesterol dan sebagainya, jangan dengan mudahnya tanya tetangga, tanya orang yang, oh kakak saya pakai ini, kamu pakai aja. Nah itu yang biasanya saya temukan orang sering jadi salah kaprah gitu, hanya karena dapat obat, kadang-kadang bahkan sisa tetangga gitu ya. Jadi please be careful karena obat itu sebetulnya definisinya adalah racun juga bagi tubuh kita. Jadi itu introduction dari apa yang akan saya sampaikan, karena tidak sedikit ternyata orang yang mengkonsumsi obat-obat yang tidak dia ketahui isinya atau bahkan rutin dia konsumsi tanpa tahu efeknya, ternyata malah menjadi penyebab penyakit di usia-usia yang usia kita-kita ini gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di awal sebelum ini saya buka dengan paparan yang resmi. Oke, saya akan share screen. Tolong diinfo kalau sudah kelihatan ya. Oke. Apakah sudah bisa terlihat? Belum. Ya, sudah kelihatan. Oke, lagi jalan dia. Oke, ya. Jadi judul yang saya angkat di sini itu berasal dari pengalaman bahwa ternyata banyak orang itu merasa, kenapa ya dok, saya tuh dulu sehat banget, bugar banget, bahkan rajin olahraga. Sampai sekarang pun saya masih olahraga dan saya adalah orang yang hidupnya sehat, makannya sehat, olahraga, nggak ngerokok, dan sebagainya. Tapi kenapa saya jadi sakit-sakitan setelah usia 50 tahun ke atas ini? Nah, ini makanya saya tertarik untuk mengupas ini, karena banyak yang sebetulnya, ya kalau dibilang terlambat nggak ya usia 50 supaya kita nggak sakit, kita mengatakan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mencegah yang lebih berat. Jadi, saya bisa katakan bahwa untuk kita bilang, oh dengan pengetahuan ini setelah kita tahu terus kita jadi nggak akan sakit sampai usia 90 tahun. Ya kita nggak bisa gitu karena sakit itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, tapi kita berusaha memahami diri kita, tubuh kita supaya kita nggak jatuh di kondisi yang berat gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya saya sampaikan adalah 10 masalah kesehatan yang muncul tiba-tiba. Kenapa ada kata tiba-tiba? Karena kita nggak aware sebelum umur 50 tahun, rasanya kita nggak pernah mengalami hal tersebut. Tiba-tiba setelah usia 50, kok kita ada beberapa penyakit yang muncul. Misalnya, jadi gini, kadang-kadang kita merasa sebagai pekerja, apalagi ya, kalau pekerja yang di kantor nih, biasanya rutinitas gitu ya, sehingga dia tidak memperhatikan kondisi yang berubah di tubuhnya sebelum menjadi berat. Termasuk ibu rumah tangga, saking sibuknya ngurusin anaknya waktu kecil, berdampak sampai remaja, dia sibuk dengan kondisi itu sehingga anaknya udah gede, kemudian dia baru sadar ada sesuatu yang berubah pada dirinya setelah dia udah usia 50, biasanya anaknya udah ada yang nikah, ada yang udah remaja, bahkan udah dewasa. Jadi baru perhatian sama dirinya. Nah, karena baru perhatian lalu dia baru lihat, padahal sebetulnya mungkin kondisi itu sudah dialami beberapa tahun yang lalu, tapi nggak aware. Nah, salah satu contoh yang kita biasanya tidak sadari adalah wanita nih misalnya ya. Saya ambil contoh wanita karena biasanya wanita itu, terutama ibu,
ya, atau juga wanita pekerja tapi juga yang punya anak biasanya sibuk dengan urusan anaknya sampai nggak aware dengan kondisi dirinya, sehingga waktu udah nggak punya kesibukan itu, baru dia menyadari. Tapi sebetulnya itu memang juga sebuah hal yang alami karena kondisi penurunan hormon. Sesudah usia 50 itu, ada yang sudah menopause, ada yang belum, tapi walaupun belum menopause, tetap hormon estrogen, yaitu hormon reproduksinya wanita itu sudah mulai menurun. Nah, penurunan kadar estrogen di tubuh seorang wanita, itu muncul tuh gangguan pada tulang, timbul rasa nyeri, gitu ya, kemudian mulai lutut-lutut ini susah buat yang sholat, sujudnya susah, yang suka naik sepeda kok tiba-tiba jadi nyeri dan sebagainya. Nah, jadi penyakit itu baru disadari sesudah dia mengalami. Maksudnya udah sakit banget. Waktu cuman sekedar, mau sholat sujudnya susah tapi masih oke lah ya, dia misalnya bisa dibantu pegangan dan sebagainya, sehingga tidak terlalu sadar. Nah, di sini sebetulnya kayak penyakit yang nyeri atau penyakit kronis itu ya, seperti jantung, diabetes, yang khususnya diabetes tipe 2. Kalau diabetes mellitus tipe 1 biasanya itu keturunan. Nah, itu munculnya di rentang usia 50-an, ya kan? Nah, jadi masalah kesehatan yang muncul setelah usia 50 itu paling banyak adalah nomor 1 jantung. Jadi ya kita nggak perlu jadi takut, maksudnya teman-teman yang masih sehat-sehat bukan berarti setelah ini merasa bahwa pasti suatu saat sakit jantung, nggak juga. Cuman ini kan di penelitian itu berdasar penelitian yang ada di seluruh dunia, ternyata nomor 1 setelah usia 50 paling banyak kena penyakit jantung. Di penelitian ini kan ada 735.000 orang setiap tahunnya kena sakit jantung setelah 50 tahun. Nah, pada pria khususnya, perbandingannya tuh adalah 1:2, artinya dari 2 laki-laki, kemungkinan 1 laki-laki itu sakit jantung. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi please guys, yang laki-laki lebih aware lagi, bila ada gejala-gejala, ini yang perlu disadarin ya, kalau sebelum usia 50 atau bahkan di bawah 40 ya, biasanya orang yang merasa, aduh nafasnya agak sesek nih, kayaknya masuk angin. Nah, itu bahasa awam kan masuk angin, lalu minta dikerokin. Nah, umur-umur 50 tahun kalau merasa sesak nafas, apalagi ditambahin ada nyeri-nyerinya, di sebelah kiri atas begini, atau kadang-kadang ada di daerah lambung, tapi lambungnya disertai sakit daerah punggung. Jadi ini saya ulangin supaya sadar, ini paling nggak disadarin masyarakat. Kadang-kadang kalau sesak, kemudian ada sakit di daerah lambung ini, langsung minta dikerokin. Padahal pada saat dikerok itu, bila mana dia ada sumbatan itu bisa terlepas dan kemudian bisa menyumbat, bisa di otak, bisa menyumbat di jantung juga, dan bisa kena serangan jantung. Itu yang disebut anfal. Nah, jadi paling harus diperhatikan kalau kita merasa ada sesak, atau tidak ada sesak tapi nyeri di dada, walaupun cuma orang bilang celekit-celekit tapi berulang, tapi disertai juga kayak ada kesemutan di punggung atau rasa pegel di punggung, bahu atau leher, kadang berkeringat, terus tiba-tiba pusing atau mual. Nah, itu langsung segera periksa ke dokter atau masuk emergency untuk minta di EKG atau minta di echo. Karena itu bila ketahuan sedini mungkin sangat menyelamatkan orang itu dari serangan jantung. Itu yang kita sebut sebagai 6-hour golden time. Jadi dalam 6 jam kita menyelamatkan, jangan sampai kena serangan jantung. Nah, itu yang perlu diingat terus, bahkan kalau perlu saya selalu bilang tempelin di kulkas ya, biar orang tahu kalau ada anggota keluarga siapapun yang apakah pingsan atau merasa tiba-tiba pusing, lemas, berpegang tangan, berkeringat, segera dilarikan ke UGD. Nah, jadi resiko kita untuk kena jantung tadi, walaupun udah usia 50, kita mencoba tadi saya bilang, mungkin ada yang udah proses ya, ada proses gangguan lah, sehingga high risk bisa kena sakit jantung, tapi at least setelah kita tahu, kita coba kurangi resiko itu, ya insya Allah semoga bisa sebelum kita meninggal itu jangan sampai kena. Nah, ini resikonya bisa kita kurangin kalau kita bisa punya berat badan yang normal, yang sehat. Tidak merokok, yang merokok stop sekarang, berolahraga secara teratur.
Kalau ada yang bilang, iya saya masih rokok tapi saya kurangin. Percuma bilang ngurangin karena selama nikotinnya masih terus masuk, numpuk, dia akan memperberat. Kalau ada yang bilang, ya tapi percuma dong udah 50 tahun kalau stop merokok, ya stop merokok itu mengurangi resiko. Tapi at least orang yang berhenti ngerokok hari ini, untuk mengembalikan parunya ke dalam kondisi normal dan baik seperti sebelum merokok itu perlu 30 tahun. Tapi at least kita membuat paru kita jangan makin beban, jangan makin berat karena masuknya rokok. Lalu ada yang bilang, tapi dok saya di ronsen normal, nggak ada putih-putih atau apapun di paru saya. Oke, mungkin belum terlihat seperti itu di ronsen, tapi nikotin tidak hanya menempel di paru. Nikotin menempel di usus, nikotin menempel di sel-sel paru yang belum terlihat di ronsen. Mungkin kalau di CT scan akan kelihatan. Paling gampang saya contohkan, kalau kita celupkan, jadi air di dalam gelas, kita celupin rokok, diemin semalaman, besoknya dibuang airnya, gelasnya akan berwarna kekuningan. Atau perokok biasanya di ujung-ujung jarinya itu kuning. Gigi pun bisa kuning. Artinya apa? Gigi yang emailnya keras saja bisa menempel rokok itu, nikotin itu, dan tidak hilang. Apalagi di dalam usus yang lembut. Dan juga di paru-paru. Itu analogi yang paling gampang saya sampaikan. Nah, setelah jantung, yang kedua tuh stroke. Stroke itu sangat lazim terjadi pada orang berusia 50 tahun ke atas. Tapi sekarang ternyata ini mungkin penelitian tahun 2018, ternyata di 2020 kemarin dinyatakan bahkan di bawah 40 sudah mulai meningkat orang-orang itu kena stroke. Tapi belum banyak ya, belum banyak. Kalau sakit jantung sekarang katanya udah bukan usia 50 tahun lagi, tapi di bawah 40 sudah mulai ada. Jadi sekarang rentang yang dianggap bahaya untuk jantung tuh 40 sampai 50. Kenapa? Karena biasanya orang-orang di usia 40 ke 50 itu hidupnya udah mulai mapan, bahkan udah sangat mapan dan terlalu banyak menikmati yang nggak sehat itu ya, mungkin dari kafe ke kafe, rapat dengan rapat, cappuccino, cake, dan lain-lain dia makan tanpa sadar. Nah, itu yang semuanya meningkatkan risiko menjadi kena jantung. Kemudian, kalau kita bicara stroke itu lazim di usia 50 tahun itu karena kebanyakan di usia 50 tahun ini, kayak tadi saya bicara siklus, jadi waktu kita masih kecil, otak kita, sel-sel otak kita berkembang sampai akhirnya sempurna di usia sebelum 20 tahun, kemudian mulai dari 20 tahun ke atas itu sel-sel otak itu mulai menua dan akhirnya di usia 50 tahun ada mulai kematian sel-sel otak. Jadi mulai menurun. Makanya kenapa 70 tahun kemudian udah mulai pikun-pikun karena udah banyak sel-sel otak yang mati. Tapi kalau orang normal dan sehat, matinya itu pelan-pelan sehingga kita kalaupun pikunnya nggak parah lah, lupa-lupa dikit gitu. Tapi kalau yang sudah tadi dipengaruhi rokok, atau alkohol, atau nggak pernah olahraga, hidupnya nggak sehat. Nah, ini biasanya 50 atau sebelum 50 itu kematian sel otak mulai banyak, sehingga darah tidak nyampe ke sel-sel otak kita, sehingga akhirnya banyak terjadi sumbatan-sumbatan dan bisa pecah. Itu menyebabkan stroke. Nah, jadi biasanya orang stroke ini tadi mirip seperti jantung, udah ada gejala yang tidak disadari sampai kemudian kena serangan. Stroke pun begitu. Sebetulnya kadang-kadang kita meremehkan gejala, misalnya kok kayak wajah saya ada kayak kesemutan ya. Awal-awalnya begitu. Kayak kesemutan kok tiba-tiba kayak saya rasakan sini sama sini nggak sama. Jadi begitu ada rasa-rasa kesemutan, coba dites. Apakah kita masih bisa merasakan perabaan yang sama di wajah dengan di tangan dan bagian lain dari tubuh. Kalau ada perbedaan, sudah mulai hati-hati. Itu berarti ada sumbatan-sumbatan. Bukan hanya di wajah, tapi biasanya paling sensitif di wajah. Jadi kita merasa kok ada perbedaan perabaan, atau kita coba tes, ambil bolpen. Jadi jangan gelas, kalau gelas besar. Bolpen misalnya, bolpen itu kita genggam erat-erat, kita rasakan kanan dengan kiri ada perbedaan nggak?
Atau lebih bagus kita minta tolong orang di depan kita, genggam tangan kita, kiri dan kanan dibedakan ada kelemahan nggak. Jadi kalau kita disuruh menggenggam terus kok genggamnya lemah sekali ya, itu mulai hati-hati, ada kelemahan terhadap anggota gerak tubuh, mati rasa di wajah, lengan, atau kaki. Bahkan kalau sampai tiba-tiba kita melihat orang di depan kita itu, waktu dia lagi ngomong, kok ngomongnya kayak lidahnya agak miring-miring. Itu hati-hati. Langsung suruh dia buka mulutnya, coba dilihat. Keluarkan lidahnya, julurkan kalau udah mulai lidahnya gini, gitu, itu kemungkinan sudah ada proses menuju stroke. Nah, jadi begitu, itu sama dengan tadi jantung, golden period-nya, begitu seperti itu kita larikan ke emergency, karena itu selama dia diberikan infus untuk mencairkan darah dan juga untuk mencairkan plak yang menempel, insya Allah masih bisa dihindari kelumpuhan. Tapi kalau sampai udah kena serangannya, kemungkinan besar akan mengalami kelumpuhan. Nah, gimana supaya kita menghindari jangan sampai stroke? Ya, kita kendalikan tekanan darah kita, kendalikan makanan-makanan yang kandungan kolesterolnya tinggi. Jadi kita konsumsi makanan rendah kolesterol. Kemudian yang tidak kalah penting, ini mengelola stres. Biasanya orang 50 ke atas, stresnya makin besar, ya kan? Beban hidup makin tinggi, stresnya makin besar. Jadi kalau ada orang nanya sama saya, "Dok, manusia hidup emang bisa nggak stres? Kan pasti stres." Ya saya jawab, stres itu hilang kalau sudah mati. Semua orang pasti punya stres. Bahkan stres itu penting. Kalau orang nggak punya stres, nggak punya ambisi, nggak punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi stres itu bisa di-manage. Manajemen stres itu perlu punya hobi, punya kebiasaan kumpul dengan teman yang menyenangkan, melakukan hal-hal yang dia menyenangkan, atau dia malah hobinya menyendiri tapi baca buku dan sebagainya, itu releasing stres. Kumpul dengan keluarga, tapi ya kalau misalkan tujuannya mau meringankan stres, pulang ke rumah kumpul dengan keluarga udah ditagih uang sama istri, itu tambah stres ya. Ya carilah hal-hal yang menyenangkan yang kita bisa mengelola stres. Berolahraga itu juga menurunkan stres. Kemudian berhenti merokok. Ya, kemudian ini yang ketiga, mulai banyak nih sekarang. Jadi batu empedu. Batu empedu itu adanya gumpalan material atau kristal padat terbentuk di dalam kantong empedu kita. Nah, itu sebetulnya kan kantong empedu itu menghasilkan cairan empedu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa? Jadi kalau kita makan sesuatu makanan yang kandungan lemak, bukan kolesterol, kandungan lemaknya lumayan tinggi, selama kandungan lemak itu masih dalam kadar normal yang bisa dihancurkan di emulsi oleh cairan empedu, maka dia akan keluar nanti dalam BAB ataupun dalam urin. Tapi kalau yang masuk lemaknya lebih banyak daripada si cairan empedu yang kita punya. Nah, itulah lama-lama lemak yang tidak terhancurkan oleh empedu akan mengkristal, lama-lama ngumpul di empedu kita, menggumpal-gumpal jadilah batu. Jadi batu itu kita sebut ada batu padat, ada batu yang lebih lembek ya, lebih lunak. Kalau batu padat ini yang harus ditembak dan sebagainya atau dioperasi diangkat. Kemungkinan orang-orang itu terjadi batu empedu pada orang-orang yang obesitas, yang memang sudah berat badannya melebihi berat badan normalnya, diabetes, atau ada penyakit Crohn. Penyakit Crohn itu ada penyakit usus besar, tapi langka ya, jarang. Atau orang-orang yang tidak berolahraga, malam hari makannya sudahlah dia makan makanan Padang, ditutup dengan duren, kemudian misalnya minum kopinya juga kopi yang kopi latte dan sebagainya, itu habis itu nggak lama, nggak sampai sejam dia tidur. Nah, tidur itu kan posisi orang tidur dengan gravitasi itu pembuluh darah kita jalannya lambat sekali. Nah, kalau pembuluh darah jalan lambat, maka lemak-lemak yang ada di dalam darah itu tidak hancur, malah nempel-nempel, jadi kayak selang, ada lumut-lumut nempel, nah itu dia terbentuk plak-plak yang terdiri dari si lemak-lemak yang menempel. Awalnya kalau ini pembuluh darah diameternya sekian, kalau nempel-nempel lemak itu cukup sering, lama-lama dia akan sempit. Nah, dengan sempit itu, darah yang lewat itu
Jadi kayak selang-selang yang mampet gitu. Jadi keluarnya darah itu kecil. Keluar darah kecil, kalau dia ke otaknya juga kecil, ke jantungnya juga kecil, nah itu yang menyebabkan lama-lama jantungnya harus kerja keras untuk memompa, akhirnya bengkak dan sakit jantung, otak pun bisa terjadi penyumbatan, akhirnya pecah dan stroke. Nah, ini juga jadi dari mulai awalnya mungkin batu empedu, tapi bisa juga ke arah stroke dan jantung. Nah, batu empedu juga nggak main-main. Kalau cuman kecil-kecil, dibantu pakai obat bisa hancur. Kalau sudah banyak, empedunya pun harus diangkat. Kemudian yang keempat, pankreatitis akut. Pankreatitis itu ada organ di tubuh kita namanya pankreas, dia menempel pada kita punya liver, posisinya antara gaster atau lambung dengan liver. Nah, pankreas itu tuh dia juga membantu liver kita untuk menghancurkan lemak, ya kemudian membersihkan toksik atau racun-racun yang masuk di tubuh kita. Nah, kalau si pankreasnya udah ada peradangan, nah itu biasanya kita akan merasa sakit perut yang luar biasa. Kalau di kedokteran disebut kolik. Orang yang sakit perutnya sampai nunduk, udah nggak bisa bangun lagi saking sakitnya, mual, muntah, demam. Bahkan kalau nggak ditanganin dengan tepat bisa mengancam jiwa. Yang kelima ini juga termasuk hal yang harus kita waspadai. Ya setelah usia 50 kan di sini bisa kita katakan 60 tahun ke atas ya. Yaitu patah tulang. Tapi ada orang-orang usia-usia 50-an itu udah, kok kenapa ya, dulu saya jatuh, bangun biasa aja. Sekarang saya jatuh sedikit, kok nyerinya luar biasa. Nah, kalau kita jatuh lalu berasa nyeri, tapi masih bisa jalan gitu ya, itu biasanya terjadi yang namanya fraktur, tapi fraktur ringan, retak. Jadi tulang kita ini cuma kayak istilahnya retak rambut gitu. Frakturnya fraktur halus retak rambut, jadi dia nggak sampai patah tapi retak. Nah, retak itu juga tetap menimbulkan nyeri. Kenapa? Karena kan kita makin tua, makin berumur itu kan jumlah kalsium kita makin meningkat. Dan tulang kita seperti dinding yang udah bertahun-tahun, yang tadinya dindingnya padat, terus mulai kena rayap dan kemudian mulai keropos. Begitulah tulang kita. Jadi kalau udah makin keropos, tulang itu dari luar kelihatan bengkak gitu. Kalau di scan, kayaknya ada yang nggak di mute ya. Mungkin boleh di mute ya. Nah, jadi kalau di scan, tulang itu kelihatan dalamnya itu tidak padat. Ada kolom-kolom gitu, jadi keropos. Nah, ini kondisi keropos itu yang menyebabkan mudah sekali retak. Nah, kalau tadi jantung mayoritasnya lebih di laki-laki, kalau patah tulang lebih mayoritasnya di wanita. Karena memang hormon estrogen pada wanita, demikian pentingnya begitu kita menopause, estrogennya mulai menurun, maka osteoporosis mulai mengintai, mulai mengancam. Karena itu memang kalau kebiasaan minum susu dimulai dari kecil itu meningkatkan membantu untuk mempertahankan kalsium. Tapi kalau baru seumur sekarang ini kita baru mau minum susu, perlu juga susu itu tapi tidak untuk kalsiumnya, tapi untuk proteinnya, untuk magnesiumnya dan sebagainya. Tapi untuk kalsiumnya bisa kita dapatkan juga dari makanan-makanan sehat, brokoli, terus ya tapi kan berapa sih kita makan brokoli, nggak mungkin sepiring kan, karena itu kita perlu dibantu dengan suplemen. Suplemennya yang kandungan kalsiumnya tinggi. Nah, yang kedua, waktu beberapa episode yang lalu, saat kita bicara COVID, saya selalu menekankan minum vitamin D, minum vitamin D. Ternyata memang vitamin D itu boleh dibilang the most important vitamin to our body, karena ternyata vitamin D itu nggak cuman pengaruh ke tulang, tapi vitamin D itu adalah essential suplemen yang mendukung imunitas kita. Jadi untuk COVID juga dipakai karena suplemen D itu meningkatkan imunitas, tapi juga untuk tulang kita. Ternyata orang cuma tahunya kalsium, tapi sebetulnya kalsium dan vitamin D itu harus dipasangkan. Jadi orang minum kalsium, minum vitamin D, itu harus mulai umur 50 ke atas tuh jadi rutin, suplemen yang rutin. Nah, tapi ada orang yang nanya sama saya, tapi gimana dok, takutnya nanti kena ginjal.
pada dosis yang dibilang aman ya, yang seperti saya jelaskan yang waktu yang lalu. Jadi kalau kita minum dosis untuk sekarang ini kita perlu 1000 IU, tapi kalau dalam kondisi normal 400 IU juga udah cukup. Jadi selama dia pakai 400 sampai 1000 IU per hari, itu kondisinya itu dalam keadaan aman, tidak akan menyerang ginjal. Jadi dikombinasi kalsium dan vitamin D untuk memperlambat atau bahkan menghentikan supaya osteoporosis tidak menjadi parah. Ya, yang mulai sekarang belum minum bisa ini bukan soal promosi, tapi vitamin D itu sudah diteliti oleh banyak profesor juga bahwa vitamin D itu ternyata sangat esensial. Nah, jadi untuk kita menghindari at least tidak patah tulang atau osteoporosisnya diperlambat dan tidak makin parah, kalsium dan vitamin D sangat penting. Daripada susah nyari dari makanan dan lain-lain, kita bantu dengan suplemen. Tapi bukan berarti kita tidak makan makanan yang mengandung vitamin D, tetap. Kemudian berikutnya vertigo. Jadi vertigo ini ya dia vertigo bukan hal yang memang mematikan ya, tapi kan vertigo bisa juga menjadi salah satu gejala dari penyakit yang cukup bahaya. Jadi kadang-kadang kita bingung, dulu saya nggak pernah vertigo, tiba-tiba sekarang kok setelah umur 50 saya sering vertigo ya. Vertigo tuh bukan, jadi bedakan kalau orang bilang, duh kepala saya sakit dok, itu sakit kepala. Kalau vertigo itu mungkin dia tidak berasa sakit, tapi bangun tidur kayak mau jatuh gitu, kayak limbung, apa ya, orang bilang kayak kapal dibalik-balik. Jadi vertigo tuh pokoknya orang merasa kayak dunianya terputar-putar gitu ya. Itu sebetulnya gangguannya paling banyak adalah gangguan pada telinga atau gangguan dari lambung yang sudah cukup parah. Jadi yang terganggu adalah saraf keseimbangan kita terganggu. Nah, jadi gangguannya itu ada di telinga dan juga di sentral gangguan saraf pada otak. Nah, yang berikutnya batu ginjal. Batu ginjal itu bisa terjadi karena penumpukan mineral dan garam. Jadi mirip seperti batu empedu, ada penumpukan sesuatu. Kalau di empedu lebih ke lemak, ini mineral dan garam, lalu menimbulkan kristal di ginjal, termasuk orang-orang yang kurang minum, tapi sering minum zat berwarna, tapi kurang minum air putih, itu juga bisa menjadikan kristal di ginjalnya. Nah, ini juga batu ginjal lebih umumnya terjadi pada pria daripada wanita, walaupun wanita juga bisa kena. Jadi air putih adalah pilihan yang terbaik. Kemudian yang ke-8, pneumonia atau infeksi paru. Jadi untuk orang usianya di atas 50 tahun, beresiko lebih tinggi untuk jenis pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Jadi pneumonia sendiri tidak disebabkan oleh virus ya. Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu namanya pneumonia pneumococcus. Tapi kalau orang bilang, kok orang COVID jadi pneumonia, jadi bukan COVID-nya yang bikin jadi pneumonia, tapi COVID menyerang daya tahan tubuh kita. Saat daya tahan tubuh kita diserang, maka bakteri yang biasanya cuma bikin batuk, begitu ada COVID, jadi tanpa COVID, misalnya bakteri itu cuma bikin kita batuk. Tapi dengan adanya COVID, maka bakteri yang bikin batuk bisa lebih parah menjadi sampai ke, kalau batuk tuh kan cuma di tenggorokan saja, artinya masih masuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Begitu dia kena COVID, turunlah dia sampai ke paru, kenalah pneumonia, infeksi saluran pernafasan bawah. Nah, jadi orang yang lebih tua cenderung lebih mudah mengalami karena sistem kekebalan tubuhnya makin melemah. Termasuk kita-kita ini ya harus rajin meningkatkan imun dengan gaya hidup sehat dan olahraga. Lalu asam urat. Nah, gejala asam urat ini rasa sakit yang tiba-tiba dan bengkak di salah satu sendi. Bisa sendi jari, bisa sendi ini, pergelangan tangan, bisa juga jempol kaki. Nah, kalau ratingnya paling sering dari berbagai catatan pasien, paling banyak orang tuh merasa sakit kalau asam urat tuh di jempol kaki. Yang kedua adalah di pergelangan tangan. Kenapa jempol kaki? Ya karena kan memang dipakai buat jalan, ya kan. Jadi memang paling rentan. Nah, jadi yang terjadi adalah ada zat yang namanya asam urat yang
secara normal semua orang punya asam urat dalam tubuhnya, tapi kondisi normal 3-7, angkanya kalau udah di atas 7 atau di borderline 7 itu juga sudah menimbulkan radang, akhirnya nyeri. Ya kan? Dan kemudian nomor 10 ablasi retina. Ablasi retina tuh jadi mata kita ini kan ada putihnya, ada hitamnya. Nah, yang kornea tuh yang melapisi luarnya. Yang hitamnya ini itu terlihat hitam itu karena di bagian belakang dari bola mata kita itu ada retina. Retina ini adalah sebuah jaringan saraf yang menangkap cahaya yang sehingga kita bisa melihat warna, melihat bentuk dan sebagainya. Nah, lepasnya retina dari jaringan yang menyokong dia itu disebut sebagai ablasi retina. Jadi orang yang ablasi retina itu kalau nggak diobatin bisa sampai buta permanen. Nah, ablasi retina itu terjadi pada kondisi apa? Biasanya itu pada orang-orang yang awalnya dia rabun jauh ya, miop atau orang yang ya orang bilang minus ya, tapi nggak pernah dikoreksi dengan kacamata, terus dia makin besar minusnya, sehingga si mata itu selalu dipaksa kondisinya untuk melihat dengan jelas, memicingkan mata seperti ini tapi terlalu keras dan terjadi bertahun-tahun sehingga akhirnya retinanya itu menjadi tegang dan lemah, akhirnya lepas. Nah, bisa juga kalau ada orang-orang yang udah operasi katarak tapi kurang berhasil gitu ya. Atau pada orang-orang yang punya hipertensi primer bertahun-tahun tapi nggak diobatin. Itu juga bisa ablasi retina. Jadi hati-hati bagi yang hipertensi, jangan meremehkan untuk minum obat secara rutin dan menjaga supaya tensinya tetap rendah. Nah, jadi waktu masuk ke umur 50 tahun ini kan kondisi tubuh tuh turun ya, jadi makanya kita lebih rentan. Jadi ya jalani hidup sehat lah, sehingga kita bisa menekan faktor resiko macam-macam. Sebentar, saya ada yang perlu dijawab nih. Jadi sekarang kalau kita udah tahu nih resikonya kita akan bisa kena salah satu dari 10 itu ya, semoga teman-teman kita di sini semoga aman, atau yang udah pernah kena salah satu dari 10 hal itu, mari kita jaga supaya tidak kena lagi dan bisa terhindar. Jadi jangan terbiasa mengatakan, kenapa harus check up, saya kan sehat. Lakukanlah medical check up. Bagi kita yang udah 50 tahun ini, lakukan minimal sekali setahun. Kalau bisa setiap 6 bulan ya bagus, tapi minimal sekali setahun. Nah, medical check up yang seperti apa? Ya, medical check up-nya tidak berarti orang tuh suka berpikir, waduh harus CT scan dan lain-lain. Enggak. Jadi medical check up itu ada tahapannya. Medical check up rutin minimal kita mulailah dulu dengan pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah ya sebetulnya kalau kita datang ke dokter umum atau dokter penyakit dalam akan diarahkan periksa aja dulu darah rutin atau darah lengkap. Kalau mau lebih baik ditambah lagi dengan pemeriksaan urin ya, kencing ya. Kemudian biasanya pemeriksaan BAB tidak dilakukan kalau nggak ada keluhan di pencernaan. Jadi biasanya lakukan pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap plus urin. Kalau mau ditambah dengan pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung itu kalau di medical check up nggak harus langsung echo gitu, nggak. Kita bisa periksa treadmill dulu. Jadi dengan treadmill itu nanti kelihatan kalau harusnya di umur kita masih bisa mencapai 7 menit sampai 11 menit. Ternyata kita di bawah 7. Nah, itu udah harus langsung di EKG atau di echo gitu ya. Jadi simpel aja dulu, ambil paket medical check up yang sederhana. Yang penting kita tahu yang gejala-gejala yang udah mengarah ke hal-hal yang lebih serius. Nah, jadi kita perlu tahu nih indeks massa tubuh kita. Untuk tahu kita bisa datang ke dokter gizi, kita periksa indeks massa tubuh kita supaya kita tahu status gizi kita gimana. Setelah itu kita bisa dibuatkan profil atau menu gizi kita. Lebih baik lagi. Tapi kalaupun enggak, ya at least kita tahu makanan-makanan yang dihindari. Nah, kemudian kemampuan penglihatan kita kan cenderung memburuk ya. Jadi rajin-rajinlah periksa juga mata. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa
buram nih, udah nggak enak nih kacamatanya, datangnya cuman ke optik, bolak-balik ke optik, cuman ganti kacamata, nggak pernah cek ke dokter mata, sehingga kadang-kadang dia pikirnya cuman masalah minus, plus, dan lain-lain, tapi dia nggak berpikir bahwa gangguannya bisa dari saraf, bisa dari dalam, seperti glaukom. Jadi orang diabetes itu atau orang hipertensi biasanya bisa kena glaukom. Glaukom tuh tekanan bola mata yang meningkat cukup tinggi, lama-lama juga kalau nggak diapa-apain bisa jadi buta. Jadi glaukom, katarak, retinopati, tadi masalah dengan retina, ya, diabetes dan degenerasi makula. Itu penyakit-penyakit yang disebabkan diabetes bisa menyerang kita yang sudah usianya di atas 50, ya mendekati 60. Kemudian THT, kita perlu cek THT kalau merasa ada gangguan di penciuman, pendengaran, pernafasan, pencernaan. Gigi, yang minggu lalu dokter Yoda udah mengatakan gigi tuh dicek, jangan nunggu sakit gitu. Ya minimal 1 tahun sekali lah kita cek. Kemudian jantung. Nah jantung itu juga perlu EKG lah minimal. EKG, elektrokardiografi untuk melihat ukurannya, denyutnya, ritmenya. Nah, kebiasaan merokok, polusi udara, pengaruh lingkungan, gaya hidup kan bisa mempengaruhi fungsi paru. Nah, kita minimal bisa juga datang. Jadi kalau dibilang, oh ini kok banyak sekali, berarti harus ke dokter penyakit dalam, ke dokter mana lagi? Enggak. Jadi medical check up itu, sekarang rumah sakit biasanya udah punya one stop station untuk medical check up. Kita tinggal datang, kita bilang kita mau ambil paket check up yang termasuk pemeriksaan jantung dan pemeriksaan hati dan limpa. Jadi kita nih kadang-kadang meremehkan unsur hati dan limpa. Padahal banyak juga yang sebetulnya bisa karena dia sudah punya sakit jantung jadi kena hati dan limpa, tapi bisa juga orang-orang yang semasa mudanya sering mengkonsumsi obat-obat painkiller, penghilang nyeri, sakit tulang, atau terlalu banyak minum aspirin dan obat-obat sakit kepala yang cukup kuat. Kalau bertahun-tahun itu biasanya mengganggu fungsi toksisitas dari hati dan akhirnya bisa mengalami gangguan hati, gangguan liver, bisa bengkak, bisa menciut. Nah, kalau kesehatan kulit, kalau perempuan biasanya karena suka ngeliatin kulitnya gimana segala macam dia memperhatikan, biasanya ada gangguan sedikit dia ke dokter. Yang laki-laki nih jarang perhatiin kulit biasanya. Nah, kadang-kadang kita nggak perhatikan, kan kita kalau udah makin tua kan biasanya suka ada bintik-bintik ya, biasa gitu kan. Tapi kalau ada, kok nih tai lalat ini kok makin gede dan gatel ya, dan membesar gitu loh. Cepat-cepat ke dokter kulit, karena itu bisa menjadi suatu hal yang nggak bagus gitu. Nah, kemudian pada laki-laki, testis ya, testis ini zakar, kalau ada benjolan yang tidak biasa, atau kok kayak bengkak ya, kayak membesar, atau juga prostat ya. Jadi laki-laki ini khusus laki-laki. Kalau tadi wanita paling sering kena osteoporosis, laki-laki paling sering ya karena memang laki-laki yang punya buah zakar ya. Jadi biasanya laki-laki itu di atas 50 sebaiknya cek. Ya bisa ke dokter penyakit kulit dan kelamin, bisa juga ke dokter urolog lebih tepatnya. Urolog adalah dokter yang menangani masalah saluran kencing. Jadi periksalah kadar atau kondisi prostat Anda di usia 50 untuk mengetahui apakah sudah ada gangguan atau masih aman sehingga kita bisa mencegah supaya nggak kena hiperprostat. Nah, biasanya gejalanya kok sedikit-sedikit pengen kencing, tapi kok pas di kamar mandi kencingnya cuma setetes satu dikit atau bahkan ternyata kita cuma perasaan pengen kencing tapi nggak kencing. Itu namanya urgensi. Urgensi itu sudah mulai menggambarkan kondisi awal gejala pembesaran prostat. Jadi saluran kencingnya sudah mulai terjepit oleh prostat yang membesar. Kemudian, jadi dia merasa dikit-dikit pengen kencing tapi nggak ada yang keluar. Atau kalau dia kencingnya itu pada saat dia sudah berhenti, terus kayak masih keluar lagi sedikit lagi, tapi masih netes-netes gitu. Jadi nggak tuntas. Bahasa orang tuh tepatnya, kenapa ya dok, saya kalau kencing rasanya nggak tuntas, masih pengen kencing tapi udah nggak keluar, atau keluar tapi netes-netes. Nah, dan kok jadi kayak lebih sering kencingnya dari biasanya, tapi beda sama orang diabetes. Kalau orang diabetes sering kencing, memang kencing, keluar kencing. Kalau ini sering ngerasa kepengen kencing tapi nggak keluar.
Nah, jadi itu juga hati-hati karena prostat itu ada dua kan, ada yang memang cuman pembesaran prostat karena ketidakseimbangan hormonal secara alami karena penuaan, namanya hiperprostat, itu biasanya dioperasi. Sekarang operasinya juga sudah ringan ya, jadi mudah gitu. Biasanya dirawat sehari 2 hari pulang. Tapi ada juga yang pembesaran itu merupakan suatu gejala tumor dan itu yang bahaya. Nah, jadi memang sebaiknya kalau untuk orang laki medical check up itu selain periksa darah, jantung, hati, limpa, tambahin periksa prostat. Gitu. Nah, sekarang kalau untuk yang wanita dulu. Jadi kalau tadi itu apa namanya medical check up untuk pria. Ya, sebenarnya untuk wanita itu mirip juga seperti ini. Periksalah darah lengkap ya. Gigi tetap mau laki perempuan sama, tapi periksa darah lengkap, gigi, mata, THT. Kemudian untuk wanita khususnya periksa pap smear, jangan lupa. Jadi ke dokter obgyn untuk periksa pap smear dan juga minta di USG untuk kandungan. Karena banyak orang justru sesudah, apalagi yang sudah punya anak beberapa kali ya, itu sesudah usia 50 tahun ke atas, kadang-kadang kok berasa perutnya besar tapi dikiranya cuma gendut aja gitu, padahal sebetulnya itu bisa pembesaran organ uterus atau kandungan. Itu bahaya juga, takutnya endometriosis atau endometritis yang nanti bisa berdampak menjadi tumor kandungan. Jadi dicek aja USG gitu ya. Jadi kalau wanita tambahannya, kalau laki-laki tadi periksa prostat, kalau wanita USG untuk kandungan dan juga pap smear. Itu tambahan untuk wanita yang khusus, jadi paketnya itu. Nah, kemudian sekarang kalau kita pengen hidup sehat, aktivitas pendukungnya apa aja? Nah, untuk usia 50 tahun ke atas, yang namanya olahraga, kadang-kadang ada yang nganggapnya terus langsung daftar gym gitu, pengen ke gym, pakai PT, personal trainer, dan sebagainya. Nggak perlu. Kita cukup lakukan olahraga aerobik. Aerobiknya juga nggak perlu berat-berat. Apalagi zaman sekarang, asalkan kita punya smart TV, tinggal cari di YouTube, pilih aja wanita yang muslimah juga aman di rumah, bisa bebas ikutin gerakan aerobik. Jangan cari aerobik yang high impact. Jadi sekarang ini justru banyak, maaf ya, ibu-ibu sekarang tuh kadang-kadang malah kayak lebih eksis daripada anaknya gitu ya. Ibu-ibu khususnya yang masih usia-usia 50 ini kadang-kadang semacam second puberty gitu ya. Dia malah pengen bodinya lebih yahut daripada anaknya, sehingga dia kemudian ngikutin Zumba, ngikutin macem-macem yang high impact gitu ya. Tapi dia nggak sadar bahwa fungsi fungsi jantungnya, ginjalnya, livernya udah nggak seperti anak muda. Kecuali, saya bisa katakan kecuali orang-orang yang memang dari mudanya, usia di bawah 30 tahun atau usia 30 tahunan, sudah melakukan olahraga itu. Jadi, kalau dia sudah dibiasakan dari umur 30 tahunan olahraga seperti itu tubuhnya sudah beradaptasi, udah kuat, jadi bisa ngikutin. Tapi kalau tiba-tiba di usia 50 tahun dia pengen gaya ikutan yang macam-macam lah, ada Thai boxing dan lain-lain, yang ada bukan sehat, dia malah jadi kelelahan, nggak berasa di awalnya, tapi lama-lama malah kena jantung dan sebagainya. Jadi olahraga aerobik paling murah, paling gampang, tidak sulit, bisa dijalankan dengan pasangan dan sebagainya, itu olahraga jalan kaki. Jalan kaki rutin, jogging, itu namanya olahraga kardio yang terbaik. Membakar kalori, nggak cepet capek, karena nggak cepet capek, maka dia bisa jalan berapa kilo gitu ya. Tapi kalau lari, baru sebentar capek, jadi malah sedikit olahraganya. Kemudian yang tidak mengalami problem dengan lutut, silakan bersepeda. Atau kalau yang lututnya ada masalah, boleh bersepeda, tapi ini, sepeda diam itu, standing bike. Jadi di rumah beli sepeda yang di rumah itu, dia bisa lakukan itu, tapi jangan bersepeda di luar karena tidak rata, sehingga nanti lututnya malah tambah sakit. Lalu yang paling aman juga berenang. Berenang itu bagi yang bisa berenang, the best sport for people like over 50 itu berenang, swimming. Karena apa?
waktu kita berenang, itu kita ada daya dorong dari air yang membuat tubuh kita lebih ringan, sehingga sendi-sendi kita nggak sakit. Kita mau berenang begini kayak mau begini kayak itu sendi kita nggak sakit, sehingga kita bebas dan kita bisa secara kuat gitu, kita kakinya goyang, tangannya goyang. Itu olahraga yang aman bagi sendi-sendi tapi sangat sehat. Dan bagi yang udah punya HNP, the best sportnya adalah berenang. Jadi rutin lakukan ya, nggak usah lama-lama berenangnya, mau 10 menit, 15 menit satu harinya, atau 150 menit dalam 1 minggu. Jadi yang nggak bisa setiap hari, saya hanya bisa 2 kali seminggu. Oke, kalau 2 kali seminggu berarti sekali berenangnya agak lama, ya nggak harus 150 menit lah, mungkin 30 sampai 45 menit berenang. Capek dong, ya kan berapa kali putaran, boleh stop dulu, berenang lagi. Ya, kemudian lakukan hobi yang disenangi untuk tadi stress releasing, salurkan kegiatan fisik. Sekarang lagi banyak yang hobi tanaman dan sebagainya. Tapi jangan sampai gara-gara hobinya luar biasa, online-nya terus-terusan, habis itu duitnya menipis, stres lagi ya. Kita harus balancing life. Jadi sesuaikan dengan pendapatan. Kemudian yang suka dilupakan, kebutuhan tidur dengan baik ya. Bagi pria usia 50 tahun ke atas, sebenarnya ini kurang lebih pria wanita sih, 7-8 jam. Ada yang bilang kan makin tua kita tidur nggak perlu banyak-banyak. Sebetulnya salah. Makin tua kita tetap membutuhkan tidur 7-8 jam. Cuman kadang kalau yang udah pensiun ya, yang udah pensiun biasanya dia tidurnya bisa dibagi. Misalnya malam karena memang nggak bisa tidur lama, dia tidurnya mungkin jam 9 atau jam 10, nanti jam 3, jam 4 kebangun, mau sholat tahajud atau apa, atau tidur kebangun malam dan tidur lagi. Tidur malamnya 6 jam, bisa saja ditambah dengan tidur siang 2 jam, atau tidur siang 1,5 jam. Jadi dijaga 7-8 jam satu hari, karena orang yang tidurnya cukup, itu terhindar dari kepikunan. Ya. Nah, kemudian selain cara-cara di atas ya khususnya laki-laki, tapi sekarang laki-laki wanita sama aja, hindari merokok, konsumsi alkohol, dan kalau ada yang mengkhawatirkan segera ke dokter. Nah, wanita ini dikhususkan untuk wanita, please jangan sepelekan kalsium dan vitamin D. Tadi sudah saya jelaskan, vitamin D sangat penting untuk menghindari osteoporosis, dan juga kalsium. Ya, kalsium bisa didapat dari makanan, berbagai makanan. Bisa dibuka lagi presentasi saya yang lalu yang sudah saya bagikan, di mana saja ada kandungan kalsium dan vitamin D. Nah, kemudian tambah asupan vitamin B12. Kalau kurang dari makanan, ada juga suplemen-suplemen yang kandungan vitamin B12-nya tinggi. Tidak harus B kompleks, tapi B12 yang paling penting. Ya, karena wanita itu biasanya dengan estrogen menurun, sering juga gangguan lambung ya. Jadi karena kadang-kadang asam lambung tuh suka gampang meningkat gitu. Nah, kemudian ada yang disebut diet Mediterranean. Sekarang lagi ngetren di kalangan medis ya, bukan artis ya. Kalau artis saya nggak ngomong. Ini medis yang menyatakan bahwa diet Mediterranean itu sangat disarankan untuk wanita. Jadi makanlah makanan yang mengandung kacang-kacangan, kecuali yang asam urat ya. Yang asam urat hindari kacang-kacangan. Tapi sayuran, buah, ikan, biji-bijian, dan lemak tak jenuh. Karena itu kalau ada orang yang bilang, oh saya vegetarian, saya vegan. Hati-hati, vegetarian atau vegan itu bisa nanti pada saat usianya 50 tahun ke atas malah kena penyakit yang ya jantung, ya liver. Karena apa? Karena dia hanya makan sayuran, tidak makan daging. Padahal daging itu yang daging ikan ya itu penting. Memang yang harus kita kurangi konsumsi daging merah. Jadi sapi, kambing itu boleh dikurangi, tapi tidak harus dihilangkan. Boleh makan, tapi diperbanyak ikan. Lihatlah orang Jepang. Kenapa orang Jepang usia 70 tahun mereka malah sama pemerintahnya dimanfaatkan, atau mereka juga memang kepengen dijadikan petugas-petugas, bukan karena mereka tidak punya uang, tapi supaya mereka tetap sehat, dijadikan petugas-petugas menyapu jalanan, membersihkan di luar kena matahari, mereka sehat. Jadi orang Jepang udah umur segitu, walaupun dia agak bungkuk, jalannya masih kencang, sehat, karena makanannya adalah ikan. Ya, kemudian diet Mediterranean itu tidak membatasi jumlah kalori dan lemak, tapi dia dicari jenis lemak yang
baik. Jadi istilahnya lemak sehat. Nah, kemudian kenapa dia tidak membatasi jumlah kalori dan lemak? Karena dia memberikan jenis makanan yang memang kalorinya tidak tinggi. Jadi diganti sumber makanannya. Daripada kita pusing, aduh, lagi kumpul-kumpul mau makan pizza, no. Mau makan apa ya, cake, no. Seharusnya nggak gitu. Kita boleh makan tapi porsinya dikurangi. Nah, kemudian yang kedua sumbernya. Jadi kalau tadi biasanya makannya apa ya, biasa makannya cheesecake yang banyak krimnya, diganti boleh makan cake tapi fruit cake atau banana cake ya, yang lebih sehat. Kemudian apa namanya, minum kopi. Kalau saya lebih menganjurkan minum kopi itu adalah kopi yang asli, jadi tidak banyak menggunakan macam-macam campuran krim segala macamnya, bukan jenis-jenis Starbucks, tapi ya kopi hitam. Karena sebetulnya kopi yang berasal dari biji kopi asli yang ditumbuk atau kopi bubuk itu menyehatkan bagi jantung karena dia membantu memperbesar pembuluh darah, memperbaiki antioksidan di darah. Lalu yang suka dilupakan adalah kadang-kadang karena kita merasa, oh zat besi itu penting bagi tubuh, maka kadang-kadang kita terus khusus mengkonsumsi zinc. Padahal zinc atau zat besi itu, kalau kita sudah menopause, kebutuhan kita akan zat besi itu udah turun. Jadi nggak perlu kita berlebihan pakai zinc. Cukup dengan makanan-makanan yang sehat, makan bayam, makan kangkung, makan pokoknya semua sayuran hijau itu kandungan zincnya tinggi. Jadi nggak perlu pakai suplemen khusus yang kandungan zincnya tinggi. Kenapa? Karena kalau dulu sebelum menopause, kita penting menambah zinc itu karena kita mengeluarkan darah haid. Darah haid itu kan mengandung zat besi juga, sehingga tubuh kita kekurangan, waktu kita lagi mens, kita kekurangan zat besi. Jadi pakai suplemen zinc boleh. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas plus yang sudah menopause ya khususnya, nggak perlu lagi pakai suplemen yang mengandung zinc. Ya, jadi malah jangan kelebihan, karena kalau kelebihan zat besi dan nggak bisa dihancurkan di tubuh malah keracunan, malah mengganggu ginjal. Lalu kurangi garam, karena makin tua pembuluh darah kita yang tadinya kenyal seperti makaroni sudah mulai mengeras seperti selang. Nah, pembuluh darah yang makin kaku dan keras itu lebih mudah tersumbat sehingga kita mudah terserang stroke, gagal ginjal, dan gagal jantung dan serangan jantung. Jadi kita kurangi garam supaya tidak mempercepat pengerasan pembuluh darah. Karena garam itu juga termasuk meningkatkan dehidrasi. Jadi kita makin banyak makan garam tuh rasakan aja kalau kita makan makanan yang asin kita cepat aus. Jadi kurangi garam, bukan berarti nggak boleh pakai garam. Kurangi garam, sebagai gantinya kita bisa dibikin makanan lebih spicy, pakai jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, lebih enak, dan ada dikasih gula sedikit biar gurih. Jadi nggak banyak garamnya. Atau sekarang juga ada garam-garam diet, tapi tetap jangan banyak-banyak. Lalu tadi olahraga, lakukan olahraga simpel, yang mau yoga boleh, jalan kaki dan sebagainya boleh, dan lakukan bersama orang yang nyaman. Jadi kita juga sambil olahraga tuh senang gitu, karena ada partner, ada teman, boleh teman perempuan, boleh teman laki dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian, dan saya kembalikan ke moderator untuk part tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada hal-hal yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kekurangan, datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.